Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Sumaidi SPD. Saya bertugas di UPT SD Negeri 2 Kedaung, Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Lampung dengan jurusan PGSD. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan UKIM di UPT SD Negeri 2 Kedaung kelas 5 dengan tema makanan sehat, subtema pencernaan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Namun sebelum berdoa ini, Bapak punya yel ya. Tentunya kalian sudah hafal yel-yelnya ya. Nah, coba dipimpin salah satu dari penduduknya. Yuk, mulai. Tadi Bapak perhatikan berdoanya sudah pada khusyuk semua, sudah pada hikmat semua. Artinya kita semua sudah mengerti itu apa artinya doa. Artinya doa kita artinya memohon kepada Allah SWT supaya apa yang kita inginkan bisa terkabul. Tentunya kalau berdoa bukan menjerit-jerit ya. Kita berdoa artinya dengan rendah hati. Ya, itulah makna. Artinya bahwa kita selalu bersyukur. Kita selaku umatnya selalu mengingat akan Tuhannya. Ya, itu perlu diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar ke tema selanjutnya, Bapak ingin cek dulu hari ini bertanya, piket hari ini? Piket.
Nyapu? Nyapu. Ya. Sampahnya sudah dipungut semua sudah? Alhamdulillah. Artinya anak-anak semua tidak lupa akan tugas dan kewajibannya ya yang sudah dikelompokkan ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Setelah ini Bapak tadi bertanya tentang yang piket sudah Bapak lakukan. Sekarang Bapak lihat ini hari ini pada lengkap semua. Kira-kira masih ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Yang sakit kemarin siapa? Allah. Sudah sembuh lah? Alhamdulillah. Sudah sembuh. Nah, sebelum kita melanjutkan tema berikutnya, Bapak ingin ngetes dulu ini, belajar apa tidak di rumah, ya? Nah, masih ingat tidak pelajaran yang kemarin? Oh, Bapak tanya tentang apa? Ya, betul sekali. Tema 2 tentang untuk kali ini kita akan belajar tentang tema subtema 1 ya. Nah, baiklah, yaitu tema 3 tentang judulnya apa? Makanan sehat. Tema 1-nya apa? Tentang pencernaan manusia. Baik. Tentang pencernaan manusia. Nah, tentunya dalam kegiatan ini nanti setelah kalian menonton video tentang pencernaan dan PowerPoint tentang makanan sehatnya, diharapkan kalian nanti mampu dan bisa mengerjakan yang namanya LKM. Dan nanti kita ada simulasi. Ada simulasi seperti tanya jawab. Satu sama lain bertanya nanti. Setelah presentasi, satu sama lain bertanya. Nanti Pak Guru akan mengambil kesimpulannya di akhir. Ya. Kemudian Bapak selesaikan tugas kita hari ini nanti dengan evaluasi diri. Evaluasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Paham anak-anak? Paham. Siap belajar? Siap. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan nantinya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernafasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari perut seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus
usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Karena setelah tayangan ini nanti kalian ada tugasnya. Namun sebelum ada tugas akan Bapak tambah satu lagi tayangan, yaitu berupa PowerPoint-nya. Nah, di sini Bapak jelaskan ya, pencernaan. Cara pencernaan itu ada dua macam. Satu, pencernaan yang bernama pencernaan mekanik. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Nah, sekarang Bapak jelaskan bahwa yang namanya pencernaan mekanik adalah proses, ayo apa? Perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Ya, terus pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk halus, kecil atau halus. Terus yang kedua tentang pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang menggunakan enzim. Kelihatan gambarnya? Ya. Gambarnya inilah. Nah, bayangkan saja anak-anak. Inilah bentuk jeroan kita yang ada di dalam kita ini. Nah, ini. Nah, organ pencernaan itu dimulai daripada mulut. Setelah mulut, makanan masuk ke mulut, ya. Dari kunyah masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus besar, masuk ke. Nah, kira-kira sampai situ adakah yang dipertanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak bertanya artinya sudah paham. Ya? Paham ya? Belum. Kalau sudah paham, kalau Bapak kasih tugas kerja kelompok RKPD bisa mengerjakannya? Bisa. Alhamdulillah. Memang anak-anak Pak Guru anak-anak hebat. Sekalipun hidup di daerah kawasan, ya, di bawah gunung, di bawah bukit, kita jangan sampai kalah sama anak-anak yang ada di kampung. Kita belajar saja sudah pakai PowerPoint, sudah pakai proyektor, sudah pakai laptop. Coba, kita kalah sama orang-orang kampung kita belajar sekalipun orang di gunung. Cuma kita tidak ada sinyal. Itu nanti mudah-mudahan tidak lama lagi sinyalnya akan datang. Nah, nanti kalau sinyalnya datang kita belajar seperti ini terus, sepertinya semangat, ya, tidak ngantuk, ya, karena banyak tayangan dan lain sebagainya. Baik, anda semua Bapak bagikan LKPD. Nah, ikhlas. Nanti Bapak kasih kelompok terus kelompok 3. Enakan belajar. Sekarang kelompok. Ya.
usahakan tulisannya bisa terbaca oleh kawannya karena nanti ada presentasi yang ke depan. Yo, dibantu kawannya, dibantu ya, dibantu. Kayak Pak Tarno ya, dibantu ya, jadi apa? Dibantu. Zat sisanya. Nah, bukannya bisa. Sisanya. Anus. Apa yang sama? Mau deh, kita ada. Itu boleh banget deh. Kita nanya itu penyerapan makanan dengan bentuk bantuan makanan dengan bantuan habis lambung Pak Guru sekedar mengingatkan saya, waktunya sebentar lagi. Mengerjakan tugasnya. Bapak lagi tanya, kelompok 3 sudah belum? nah Kelompok 2? Kelompok 3 sudah belum presentasi ya. Nanti presentasinya kita mulai sesuai dengan untuk kelompok kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita sediakan ruang tanya jawab antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saling bertanya satu sama lain ya. Baik ya. Sebelum kita presentasi, biar semangat presentasinya, biar hebat, maka kita adakan SBK dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi dikasih briefing sudah, SPD sudah, tinggal tugasnya yang belum mempresentasikan. Kelompok mana yang sudah siap? Ayo, kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Kawan-kawan, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Mulut tempat makanan dimasukkan. Kerongkongan saluran penghubung mulut dan lambung. Lambung tempat penyerapan makanan dengan bantuan enzim. Halus tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang sisanya. Anus saluran pembuangan sisa pencernaan. Demikianlah hasil kerja kelompok. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya silakan. Ya, baik. Tadi presentasi kawan kalian sudah. Tadi di akhir kawan kalian tadi bertanya. Yang mau bertanya silakan. Katanya. Ayo, bapak mana yang bertanya silakan. Saya Pak. Ah, silakan. Tanya kelompok 2. Kenapa kita kalau makan harus dikunyah dulu?
Silakan dijawab. Supaya halus dan mudah dicerna. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nanti Bapak kedua. Ya, silakan kelompok 1 siap Mbak. Ya. Hasil kelompok 1, saya ingin mempresentasikan 1. Utara Mauliza, 2. Aulia Mukti, 3. Kina Nurainya, 4. Ayu Aprianti, 5. Muhammad Bandungnya. Mulut, kerongkongan, usus lambung, usus besar, usus halus, anus. Proses pencernaan pada manusia. Mulut, tempat makan dihancurkan. Kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Usus besar, tempat penyerapan air sisa, penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Demikianlah hasil kerja kelompok 3. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Nah, silakan yang bertanya. Oh, mana? Kelompok 1 siapa bertanya? Mengapa kita kalau makan harus dikunyah dulu? Oh. Kenapa? Pertanyaannya dari kelompok 1 untuk kelompok 3 adalah mengapa kalau kita makan harus dikunyah terlebih dahulu? Ditujukan kepada kelompok 3 kelompok 1. Silakan dibantu kawannya yang jawab. Yang di belakang. Ayo jawabnya apa? Supaya halus dulu. Supaya halus dulu. Ya. Terus kelompok 2 yang menambahkan. Silakan jawabannya. Supaya mudah dicerna. Supaya mudah dicerna. Baik, beri tepuk tangan. Terima kasih kepada anak-anak semua. Ya. Yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yaitu hasil kerja daripada RKPD tadi. Nah, di sini Bapak menilainya tidak hanya daripada sisi jawaban saja, ya, bukan dari jawabannya saja, ya, ya. Dengan kalian maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, Bapak sudah senang. Nah, sekarang sudah mulai ada kemajuan, sudah ada mulai bertanya ke kelompok lain, bukan bertanya ke Pak Guru, bukan, bertanya dari kelompok 1, kelompok 3, 3 ke 2, 2 ke 3, 1. Nah, berarti saling sudah bertanya semua, ya, satu sama lain sudah bertanya, sudah berani, ya. Nah, harapan Bapak ke depannya lebih banyak lagi bertanya, akan lebih bagus. Ya, oke, baik. Sekarang akan Bapak rangkum sekaligus pertanyaan dari 1, 2, 3. Yang pertama tadi siapa? Yang pertama pertanyaan tadi? Putri. Apa pertanyaan yang pertama tadi? Kalau nggak salah Pak Guru ingat, makanan apa saja yang boleh ditelan? Ya, itu pertanyaannya. Tadi jawabannya pisang. Ya, bagus. Sudah berani menjawab. Namun, koreksinya Pak Guru ini ya, bukan tidak betul, tapi kurang pas, ya, diperbaiki. Yang boleh ditelan makanannya itu seperti yang lebih pasnya, seperti obat, pil, basa sirup. Nanti kalau ikan kalau ditelan, sampai di sini sampai di tenggorokan dia nggak bisa kemana-mana nanti kalau ditelan ikan. Ya, baik. Yang pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Apa lagi pertanyaannya? Oke. Mengapa kita kalau makan harus dikunyah dulu?
Itu dia jawabannya. Kenapa kita makan harus berkunyah dulu? Itu tadi dijawab sama kelompok 2 supaya halus dan tidak dicerna. Nah, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Pekerjaan tugas kelompok telah selesai. Kalau kita habis bekerja, ya, habis upahan atau apa, tentunya hak kita adalah menerima hasil. Hak kalian harus terima. Apa haknya? Ilmu dan mendapatkan nilai. Ada beberapa nilai. Oleh sebab itu, maka kali Bapak ingin mengevaluasi kerjaan kalian. Evaluasi. Nanti itu Pak, dulu. Jangan ingat-ingat lagi kan ya. Satu orang ini. Kita pengen makan ikan kerang ya. Hah? Kurang satu. Berapa lah? 5. Satu malu. Jelaskan proses pencernaan pada manusia. Dah, baiklah. Nah, sudah semua? Sudah. Sudah. Kalau sudah, ya dikubur perwakilan. Ya, ambil. Kubur dah. Kubur. Ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, perlu Bapak sampaikan bahwa pelajaran ini tentang hari ini yaitu tentang pencernaan manusia. Artinya kita bahwasanya harus pandai-pandai saling menjaga makanan. Mana yang baik makanan, mana yang kurang sehat dan mana yang sehat harus kita pilih-pilih, harus kita jaga ya. Jangan sampai tadi yang ngomong ikan ditelan, jangan punya dulu ya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran berakhir, Bapak ingin bertanya dulu, bagaimana pelajaran hari ini? Senang dan tidak syukur alhamdulillah. Namun ada satu lagi tambahannya ya. Jangan lupa untuk pelajaran berikutnya yaitu masih tentang tema 3, masih tentang sistem pencernaan. Namun pertemuan berikutnya bukan lagi tentang pencernaan manusia, namun tentang pencernaan hewan. Masih pada buku yang sama, tema yang sama, bukunya dibawa pulang, pelajari di rumah. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semua. Jika ada salah penyampaian, Pak Guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa pula.